Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ceritain ya, tahunan orang-orang menceritakan Satria Piningit itu nggak akan ketemu kalau nggak pintar-pintar. Pintar itu belum tentu spiritual, itu bukan begitu. Pintar itu bisa diartikan itu bisa menyatukan hati dan pikiran. Nggak akan ketemu kalau kalian tuh nggak ikhlas. Karena Satria Piningit yang ori itu diceritakan tak diharapkan. Ribuan tahun, tahu nggak kalau mau tahu kalian itu? Dari zamannya Bapak Adam, zamannya Nabi Nuh, nyampe ke sini terus. Itu menceritakan legenda itu. Tapi kalian itu ngeyel. Saya ini udah di backing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia. Saya di backing oleh malaikat-malaikat, batara-batara, dewa-dewa, nabi-nabi, raja-raja yang baik tuh. Saya di backing. Tapi kalau saya jabarkan kalian nggak percaya, ya terserah. Makanya adanya itu kehancuran. Apa yang saya katakan kalian nggak percaya, kalian tonton di YouTube itu. Kehancuran di dunia ini terus berkeping-keping itu. Hancur, gimana aja hancur. Tempat saya mah enggak, insya Allah. Kalau kalian mau selamat datang ke daerahnya saya, tempatnya saya insya Allah aman. Udah saya doakan. Kalian nggak percaya terserah. Kalau saya bilang saya reinkarnasinya Dewa Wisnu, kalian nggak percaya. Kalau saya reinkarnasinya Dewa Indra, kalian nggak percaya. Kalau saya reinkarnasinya dewa-dewa, kalian nggak percaya. Ya terserah. Dewa-dewa itu dukung saya itu udah dari dulu. Seingat saya itu, kalau Nabi Nuh itu dari tahun 2009 itu backing saya itu. Nabi Nuh. Kalian kenal tah dengan Nabi Nuh? Nggak akan kenal kalian itu, nggak akan kenal. Kalian tuh tahunya itu ngomong Rasulullah aja. Rasulullah aja tahu nggak kalian tuh? Ngomong Rasulullah, sok tahu kalian. Kalau belum ketemu Rasulullah, nggak usah sombong sama saya. Saya itu udah ketemu Rasulullah. Saya udah ketemu Muhammad Ahmad, Muhammad Hidir, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Nabi Hidir, Nabi Idris, Nabi Elias, Nabi Isa, udah ketemu saya. Kalau saya jabarkan itu kalian tuh nggak percaya. Karena apa? Kalian itu sok. Kalian tuh KW. Tapi dibilangin KW, nggak terima kalian. Memang KW, kalian tuh mengganggu perjalanan saya. Kalian itu. Akan ada peperangan yang tidak ada di zaman sebelumnya. Yaitu perangnya perang Qoib. Kalian itu nantang perang dengan saya, perang Qoib. Kalau saya nggak diem aja. Pas mau nyangkul, mau ngaduk, mau plester, mau ngaji, mau kerja apa aja saya bebas. Saya mah diem aja. Tapi yang Qoib pada kerja semua itu. Tanpa saya perintah. Kalian nggak percaya terserah. Semua alam itu akan bergerak. Itu. Untuk membuktikan akhir zaman. Kalian dengerin ulama-ulama itu. Sampai jelek kalian itu. Adanya cuma gedabrus. Akhir zaman. Ya sekarang ini akhir zaman. Hadis itu cerita. Diceritain kalian ngeyel. Kitab itu cerita, menceritakan. Kitab yang sesungguhnya itu ada di diri setiap manusia. Dengerin ulama kalian itu. Udah hadis, tulal dalil, ribut hadis. Yang benar yang mana? Coba. Nuju cerita. Kalau mau tahu ya, kasih tahu kalian tuh. Secara Qoib itu. Borobudur aja punya saya itu. Nah, saya milik Allah. Borobudur dulunya itu punya saya. Tapi saya milik Allah. Kalau kalian mau tahu itu. Ya begitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kesatria dan Sri Kandi.
Katanya di komen-komen itu ada yang nantang saya mau ngajak perang. Perang pakai ilmu apa kalian tuh? Mau nantang Panglima Langit. Banyak yang kecewa sama saya. Yakin menang apa? Pendekar bersolek. Gerandong katanya saya. Mana kesaktian kalian, coba pengen tahu saya. Padahal saya niatnya baik loh. Cuman ngomongnya kan kedengarannya kan kayak kasar. Padahal itu cuman saya percepat aja itu. Kalau dulu pendekar-pendekar itu rambutnya gondrong, nggak ada pendekar itu rambutnya pendek, itu nggak ada. Semua pendekar itu zaman dulu rambutnya gondrong semua. Ada yang ngomongin tentang kucing. Kucing itu memang iya begitu, sering bercandaan sama saya kucingnya itu. Tapi kucingnya udah mati dia. Keracunan kayaknya sih, keracunan. Masalahnya saya tegur itu. Yang tetangga itu yang meracun tikus itu. Saya itu nggak benci sama kalian-kalian sebenarnya. Cuman mau menyadarkan begitu. Cuman kalian-kalian itu sama saya aja yang nggak seneng itu. Kalian-kalian tuh dendam banget sama saya ya. Kalian-kalian tuh nafsu banget jadi satria pingit ya. Apa kurang pantas saya jadi satria pingit? Lihat nih. Nih. Tujuan saya mau menghancurkan iblis-iblis di muka bumi. Saya bisa lebih kejam dari iblis. Kalian lihat nanti bencana-bencana itu di muka bumi ini akan tambah dahsyat. Makanya kalian-kalian itu sadar itu. Biar kalian tahu. Saya udah menjelaskan, saya Panglima Langit yang diutus oleh Allah untuk menyadarkan manusia-manusia di muka bumi ini. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi yang merasa titisan atau legenda itu silahkan. Kalau bisa kalian dikonteskan, saya yang jadi dewan jurinya. Saya yang jadi itu penilainya, dibantu sama teman-teman yang merasa diperjalankan, merasa sebagai saya ini bukan mau rebutan gelar. Saya nggak urusan gelar itu sebetulnya. Saya itu udah menghindar itu. Semakin saya menghindar, semakin saya diseret terus. Makanya saya selalu muncul dan membuat sebal kalian-kalian itu. Memang sengaja saya bikin sebel kalian-kalian biar kalian itu tambah semangat. Bukannya semangat bersatu, malah semangat seorang itu mau menghancurkan saya selaku Panglima Langit. Makanya kalian-kalian itu aneh, lucu. Kalaupun kalian asli itu pasti tak dukung sama saya. Kalau ya oli, kalian itu tak dukung sama saya. Saya sengaja mancing kalian-kalian itu biar muncul semuanya. Jangan terimanya beres aja, bersembunyi kalian. Di dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Makanya kalian-kalian harus sadar. Sadar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya ini mau membantu
untuk meluruskan kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya begitu aja ya buat kalian-kalian yang merasa sebagai padahal KW ya terserah, buat rebutan aja. Saya tak nonton aja. Tapi kalau kalian tak tunggu, dalam seminggu ini nggak ada yang maju lagi, saya muncul lagi, bisa 2 hari 3 hari. Kalau kalian itu yang sebel sama saya, itu akan tambah sebel. Ya begitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Intan gambarnya kan keris. Nah, satu suro ini nyampe ke sono, hati-hati karena bencananya lebih dahsyat. Saya kabarkan itu. Bencana-bencana itu nggak akan berhenti sampai manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya jabarkan itu. Di mana kezaliman merajalela dan manusia baik tidak berani memerangi, hanya alam yang bekerja. Di mana manusia yang baik diam-diam baik, kehancuran itu yang akan terjadi. Saya hanya menjelaskan bahwa bencana di bumi ini akan tambah dahsyat. Akan banyak gedung-gedung tinggi yang roboh, yang hancur. Akan banyak harta-harta itu yang tenggelam. Kolo Suroto Nyonggo Boyo Diganyang Boyo akan ditarik oleh air. Terbanyak air yang akan bekerja. Kalau gempa bumi tetap, kalau angin puting beliung ya kan, angin badai tetap, hujan besar tetap, banjir itu tetap, namanya longsor itu tetap, gunung meledak tetap, tsunami pun akan terjadi. Dan itu udah saya kabarkan lama. Dari tahun 2022 itu saya udah ngopleh, saya udah doer, udah ngoceh di sono sini. Tapi banyak yang tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Biar kalian paham, saya menjabarkan itu nggak asal-asalan. Walaupun saya spontan ngomong begini, dan itu akan terjadi. Bukan dulin kerso, karena manusia tidak mau kembali kepada fitrahnya. Iling nang Gusti Allah, selalu sadar bahwa alam ini udah tua. Biarkan yang serakah, dia akan tenggelam. Biarkan yang serakah, nanti juga akan ketahuan dan akan terbongkar. Dan orang-orang jahat itu akan saling menggigit, dan itu akan terjadi. Dan kalian boleh nonton itu, akan saling menghancurkan. Saya akan menjadi penonton yang setia. Saya akan menjadi penonton. Bertepuk tangan. Hati-hati yang sudah tercerahkan. Waspadalah.